Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler dan preview Donghua Si Shinji, Season 5 Episode 19. Setelah pertarungan dengan Raja Surga Selatan selesai, kini Tang Sanzang dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian mereka istirahat di sebuah hutan, di mana Tang Sanzang berencana akan menghilangkan kutukan yang menimpa Baji. Sedangkan Ao Sue dan Yihu lebih memilih untuk tidur. Sambil bermeditasi dan memukul Baji menggunakan ranting, Tang Sanzang memanggil nama Nona Miao, yaitu orang yang mengutuk Baji sebelum kematiannya. Tidak lama kemudian muncul asap putih di belakang Baji, lalu terlihat arwah seorang wanita cantik, yang merupakan Nona Miao. Nona Miao sedikit kebingungan, lalu dia bertanya apa yang terjadi, dan siapa mereka ini. Kemudian Tang Sanzang mengenalkan dirinya sebagai guru Baji, lalu dia meminta ampunan atas dosa yang diperbuat Baji terhadap warga kota Sungai Hitam. Begitupun dengan Baji, dia merasa ketakutan saat melihat Nona Miao, lalu dia mohon ampunan. Nona Miao menjawab, kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Baji, karena dia sudah mati. Baji menjelaskan, kutukan yang diberikan Nona Miao sangat menyiksanya, karena dia selalu melihat penampakan Bobo, putrinya Nona Miao. Kejadian itu membuat Baji menjadi gila karena merasa bersalah, jadi Baji meminta ampunan agar tidak disiksa lagi. Tang Sanzang menimpali, semua masalah bisa diselesaikan, tapi kutukan itu bisa menyakiti orang lain dan Nona Miao sendiri. Nona Miao menjawab, apa yang dirasakan Baji itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rasa sakit yang Nona Miao alami. Tang Sanzang menegaskan, kalau Nona Miao tidak bisa memaafkan, maka Nona Miao akan terus menderita dengan menjadi arwah pendendam. Xiaoyu yang berada di belakang Tang Sanzang juga mencoba membujuk Nona Miao agar memaafkan Baji. Xiaoyu melanjutkan, jika Nona Miao memiliki keinginan yang belum terpenuhi, maka bisa memberitahu mereka, agar mereka bisa membantunya. Kemudian Nona Miao bertanya pada Baji, apakah Baji bersedia membantu memenuhi keinginannya. Baji menjawab, akan melakukan semuanya, bahkan jika harus masuk ke air atau api sekalipun. Dengan nada marah, Nona Miao berteriak kalau dia menginginkan mereka semua mati. Tepat setelah Nona Miao mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Tang Sanzang menangkap arwah Nona Miao ke dalam karung. Karena dendam Nona Miao ini sangat mendalam, maka tidak ada pilihan lain, selain menangkapnya untuk meredam keganasannya. Dengan begini kutukan Baji sudah sedikit berkurang, tapi akar kutukannya masih belum sepenuhnya teratasi, jadi Baji masih sering melihat penampakan Bobo. Dengan memelas, Baji meminta tolong pada gurunya untuk mengusir Bobo, agar tidak muncul lagi di hadapannya. Lantas Tang Sanzang langsung memukul siluman babi itu, pasalnya Baji telah menyakiti bocah itu, tapi sekarang malah disuruh mengusirnya. Untuk mengatasi masalah ini adalah berdoa dengan tulus, agar arwah yang gentayangan bisa tenang di alam sana. Karena sudah memiliki solusi, mereka semua ingin segera memasak makanan. Bailang bertanya di mana Wukong dan Wujing berada, karena dari tadi dia tidak melihat kedua kakak seperguruannya itu. Tang Sanzang menjawab, Sun Wukong pergi ke alam baka, karena memiliki urusan pribadi yang harus dia selesaikan. Di tempat lain, Wujing sedang membantu Wukong pergi ke alam baka untuk menyelamatkan Suyi, menggunakan metode yang dia miliki. Wujing juga mengingatkan Wukong agar segera kembali, sebelum 3 api jiwa di tubuhnya padam. Jika tidak, maka Wukong tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia lagi. Setelah Wujing selesai membacakan mantra, tiba-tiba tanah tempat Wukong duduk menjadi berlubang, lalu dengan cepat menyeret Wukong ke dalamnya. Wujing mengatakan, kalau dia bisa berkomunikasi dengan Wukong dari atas lubang, jadi kalau sudah waktunya kembali, maka Wujing bisa membantunya. Saat Wukong terjun dari lubang itu, Wukong mengingat ucapan Buddha kecil pemberian Dewa Rulai. Buddha kecil itu mengatakan, arwah Suyi telah dikurung oleh Raja Alam Baka, dan itu tersembunyi di antara semua boneka miliknya. Jika Wukong tidak bisa mengenali Suyi di antara para boneka itu, maka Wukong tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Suyi lagi. Setelah sekian lama terjun dari lubang, akhirnya Wukong telah sampai di Alam Baka. Kemudian Wukong segera berubah menjadi kera raksasa, lalu dengan cepat pergi mencari Suyi. Di sisi lain, Raja Alam Baka sedang menginterogasi boneka-bonekanya, untuk mencari tahu siapa yang membantu kelompok Wujing kabur dari Alam Baka tempo hari. Karena tidak ada yang mengaku, maka Raja Alam Baka menghancurkan boneka itu satu persatu. Sesaat kemudian ada satu boneka yang tiba-tiba mengaku, kalau dirinya lah yang membantu kelompok Wujing kabur.
Raja Alam Baka sangat marah, dan bertanya alasan boneka itu membantu mereka kabur. Boneka itu menjawab tidak tahu, dia hanya merasa tidak tahan saja ketika melihat orang menderita. Mendengar itu, Raja Alam Baka menjadi semakin marah, lalu menghantam boneka itu hingga hancur. Raja Alam Baka menegaskan, kalau boneka tidak layak memiliki perasaan seperti itu. Belum selesai ngebacot, tiba-tiba Wukong dalam wujud kera raksasa, terbang dan segera menerkam Raja Alam Baka. Dengan amarah yang sudah memuncak, Wukong ngamuk, dan memukuli Raja Alam Baka hingga terpental. Raja Alam Baka juga sangat marah, dia bertanya siapa siluman kera ini, berani-beraninya menyerang Raja Alam Baka di rumahnya sendiri. Dengan posisi siap ngamuk, Wukong memperkenalkan diri, lalu mengancam Raja Alam Baka, kalau dia akan mengobrak-abrik Alam Baka. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Wukong mampu mengalahkan Raja Alam Baka, dan berhasil menyelamatkan kekasihnya? Mari tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Rabu, jam 9 di Tencent Video. Sambil menunggu versi Donghua lengkapnya rilis, mari tonton cuplikan Si Xingji, Season 5 episode 19 terlebih dahulu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.